له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah Masjid Al-Babu Sofa, pada sore hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah, kesempatan untuk bisa menambah keilmuan kita dalam memahami dan memaknai syariat Islam. Tentunya kesempatan ini patut kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bersama-sama sampai di akhir hayat kita tetap istiqomah di dalam mengikuti syariat Rasulullah, sunnah-sunnahnya, sehingga pantas kiranya besok di akhirat bersama-sama mendapatkan syafaatnya. Ustaz Siswono yang saya hormati, para hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita akan ikuti kajian membuka untuk sambil menunggu berbuka puasa kita ngaji bareng, intinya untuk menambahkan ilmu kita. Jadi kita niati thalabul ilmi bersama, mudah-mudahan dengan thalabul ilmi itu akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Ustaz Siswono SPD MBD. Pada beliau kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabil qulubi wal hikam. Amma ba'du, yang terhormat para kiai, para alim, Ustaz Rafiq, para jamaah Masjid Babu Sofa rahimahumullah. Marilah pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita masih diberikan oleh Allah nikmat umur panjang, kesehatan, kesempatan bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Kalau kita angan-angan, mungkin saudara-saudara kita bahkan atau keluarga kita yang pada Ramadan tahun lalu masih bersama dengan kita, masih sholat tarawih bersama kita, masih buka bersama, mungkin tahun ini mereka sudah tidak bisa, mereka sudah terkadang sudah tidak ada, tidak memiliki kesempatan yang sama seperti kita. Oleh sebab itu, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah beribadah pada bulan Ramadan ini. Bentuk syukur kita terhadap hadirnya bulan Ramadan ini tentunya adalah memanfaatkan betul kesempatan-kesempatan yang ada pada bulan Ramadan ini, memanfaatkan untuk dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari puasa kita, sedekah kita, salat kita,
tarawih kita, jamaah kita, tilawatil Quran kita, harus betul-betul kita manfaatkan segala waktu sebagai bentuk syukur kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa hadir, bisa memenuhi bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti segala syariatnya, utamanya adalah syariat agama Islam. Semoga dengan Islam ini, dengan ajaran-ajaran beliau, menjadikan kehidupan kita sa'idun, bahagia di dunia sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, beberapa kali kita telah memenuhi bulan Ramadan. Mungkin yang sepuh-sepuh sudah berapa Ramadan jenengan lewati? Bisa sampai 50, 40 kali Ramadan. Dan kita menjalankan puasa, tujuan akhirnya, muara akhirnya puasa itu adalah sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Di situ adalah muara akhirnya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Ramadan kita itu berhasil, ibadah Ramadan kita itu tergolong berhasil, berarti ada ciri-ciri, ada indikator-indikator di mana indikator itu menunjukkan pada peningkatan ketakwaan. Bertahun-tahun kita berpuasa, bertahun-tahun kita beribadah di bulan Ramadan. Kalau puasa kita, Ramadan kita itu baik, diterima oleh Allah, berarti ada peningkatan ketakwaan. Semakin lama semakin bertakwa, semakin lama semakin baik. Tentunya begitu. Namun apa yang kita rasakan? Bagaimana dengan diri kita sendiri? Kita introspeksi diri kita sendiri. Berkali-kali kita ketemu Ramadan, apakah kita ini sudah bertambah meningkat ketakwaan kita? Apa nek pas wayahe azan berkumandang kita langsung bersegera untuk datang ke masjid untuk berjamaah? Atau ketika hanya Ramadan saja? Ketika Ramadan sregep jamaah. Tapi kalau sudah di luar Ramadan, mulai lagi kemalasan-kemalasannya, mulai lagi pada kebiasaan-kebiasaan lama. Jadi makin meningkat atau masih tetap? Kayaknya belum begitu meningkat. Ya meningkat tapi ya tidak seberapa. Kadang kita masih disibukkan dengan urusan-urusan dunia kita, lalu kita melalaikan urusan agama kita. Kita masih kembali kepada seperti itu. Ini berarti bahwa puasa yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan belum memenuhi pada puasa yang sempurna, puasa yang betul-betul mengarah pada peningkatan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana toh puasa yang bisa mengarah kepada ketakwaan? Puasa yang bisa meningkatkan ketakwaan.
salah satu ulama Imam Al-Ghazali menuturkan dalam kitabnya Adabus Syam, tata kramane atau cara-caranya berpuasa agar puasa kita benar-benar mengarah kepada la'allakum tattaqun, itu adalah ada 6. Yang pertama, ketika kita berpuasa, baik mulai berbuka, sahur, dan yang kita konsumsi, itu menurut Al-Ghazali yang pertama adalah thayyibul qidah. Makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang baik, makanan yang bergizi, makanan yang bisa meningkatkan stamina kita sehingga menjadikan kita qawiyun lil ibadah, kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adab yang pertama orang berpuasa itu, berbuka itu adalah mengambil makanan-makanan yang memang sesuai, cocok dengan kita, cocok dengan usia kita. Karena pada akhir-akhir ini banyak orang itu sakit, pemicunya adalah karena makanan. Pemicunya adalah makanan. Maka Al-Ghazali ini memberikan resep. Yang pertama, yang adab orang yang berpuasa yang pertama adalah thayyibul qidah. Bukan hanya halal, bukan hanya yang boleh, namun harus thayyib. Thayyib itu lebih dari bergizi. Sudah sepuh misalnya, jangan berbuka puasa pakai jeroan. Nanti tambah itu, gak iso terawih malah. Jangan makan terlalu banyak, nanti sundukan jenengan efek terawih. Pilih makanan-makanan yang sesuai dengan usia kita. Kalau masih kecil, masih muda, itu memang bebas, mau makan apa saja, pokoknya yang enak dimakan. Tapi kalau di usia-usia yang sudah sepuh, sudah banyak pantangan, ikuti apa yang menjadi pantangan dokter. Itu namanya thayyibul qidah. Di samping thayyib adalah halal. Ini juga penting. Bagaimana digalakkan ini? Saya sampaikan juga di Kementerian Agama sekarang ini menggalakkan semua UMKM pada Oktober 2024 harus bersertifikasi halal. Penting, orang makan makanan halal itu penting. Pak, makan haram itu kalau tidak tahu kan tidak dosa, Pak. Nggih, Bu. Mboten dosa to nggih nek karo. Jenengan dahar bakso babi, tapi bakule mboten, bakule tidak memberitahu kalau itu makanan dari babi. Terlanjur kita konsumsi, dosa atau mboten? Tidak dosa. Tapi untuk menjaga kehati-hatian, untuk menjamin kehidupan beragama umat Islam di Indonesia, maka ditetapkanlah saat ini adalah semua makanan itu harus bersertifikasi halal. Harus bersertifikat halal. Mengapa kita harus memilih makanan yang halal? Makanan haram itu, makanan yang haram dilarang oleh Allah, itu seperti racun. Seperti racun. Kalau kita terlanjur makan makanan yang haram, betul tidak dosa karena tidak tahu, tidak sengaja, tidak dosa. Tapi efeknya, dampaknya yang masuk ke mulut, masuk ke tubuh kita sama seperti racun tadi. Gak dosa karo ana racune, tapi nggih klenger, nggih semaput, nggih muntah-muntah karena dampak dari makanan yang tidak halal. Oleh sebab itu pemerintah bagaimana bisa menjamin kehidupan
beragamanya umat Islam di Indonesia, maka ditetapkan semua produk makanan itu harus bersertifikasi halal. Untuk UMKM itu tahun ini digratiskan sampai 2024 untuk pendaftaran sertifikasi halal. Karena saya adalah juru agama dari Kementerian Agama, maka numpang saya kampanyekan produk halal. Gitu. Yang pertama thayyibul bidah. Yang kedua, agar puasa kita itu baik, ada puasa yang kedua menurut Al-Ghazali adalah watarkul mirah. Tarkul mirah, meninggalkan perselisihan, menghindari pertikaian. Hadirin rahimakumullah. Jadi apabila kita sedang berpuasa seperti ini, seminimal mungkin untuk menghindari hal-hal yang mengarah kepada konflik, kepada pertikaian. Loh, biasanya pertikaian itu kali sinten? Sing dekat. Sing erek apa sing adok? Sing erek. Yang jauh atau yang dekat? Banyak bertikai itu dengan yang dekat. Yang paling dekat sinten, Bu? Bojone. Sing gelek ditukari niku bojone napa tiyang lindung? Yang sering dimarahi sinten, Bu? Suaminya atau orang lain? Banyak suami wong Maka ketika jenengan itu berpuasa, ketika mengarah kepada hal-hal, ketika terjadi masalah, ketika terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, misalnya suami mesti dipesan untuk belanja ini itu, tapi kadang di rumah lupa, itu mestinya dengan itu marah, maka di situ harus ada istilah ngempet. Jangan sampai hal-hal yang kecil yang mestinya tidak jadi masalah justru menjadi masalah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan resep apabila dia ingin membunuh, ingin nukari kamu, faqala inni shaimun 2 kali. Suruh langsung bilang, nek ana wong ngajak tukaran, ngajak padu, niku jenengan langsung matur, kula niki poso. Kula niki poso. Tukarane engko sore nek bar buka. Boten nggih. Pokoknya hindari konflik. Hindari masalah, hindari pertikaian. Niku agar puasa kita itu betul-betul puasa yang bisa meningkatkan, mengarah kepada ketakwaan. Kita dilatih melalui puasa itu untuk ngempet sebetulnya. Banyak menahan, termasuk menahan amarah. Bapak, kalau emosinya, temperamennya tinggi ketika berpuasa ini adalah harus kita betul-betul kita tahan, betul-betul kita rendahkan. Jangan sampai dibiarkan liar emosinya sehingga menjadi orang-orang yang temperamen, mudah marah. Orang yang kuat, orang yang dikatakan oleh Rasulullah orang yang perkasa itu adalah laisa zadidu bisurati. Orang kuat, orang perkasa itu adalah orang yang bukan orang yang ahli gulat, bukan orang yang petinju, bukan McTyson, bukan itu. Orang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu anil ghadabi, wong sing iso ngeker nafsune, menahan nafsu amarahnya, menahan marahnya. Bahkan ada orang ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nasihati aku, wasiatkan aku.
Rasulullah menasihati orang tadi dengan hanya berkata, la taqdab, jangan marah. Minta lagi dinasihati, bilang lagi Rasulullah, la taqdab, jangan marah. Jadi dengan berpuasa ini kita berlatih untuk menahan amarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya tip yang ketiga agar puasa kita ini adalah baik adalah mujanabatul ghibah, menjauhi perbuatan ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Sinten sing biasa ghibah? Siapa yang biasa ngerasani? Laki-laki atau perempuan? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Waduh wae. Waduh wae. Wong ngerasani itu gak kroso. Tapi roh-roh ngerasani. Asalnya mau ngomong biasa. Asalnya hanya bicara biasa-biasa. Lama-kelamaan tanpa sadar bisa mengarah kepada keburukan lain. Mengapa kok dalam agama kita, dalam Islam ini ngerasani begitu ditekankan, begitu dilarang? Sore itu sampai ayat Al-Quran khusus membahas hal ngerasani. Mengapa begitu? Padahal kalau kita angen-angen, kok ngerasani mau ngomong Pak ya? Tidak begitu mendolimi orang lain lah, tidak perlu melukai lah secara fisik. Mengapa kok harus begitu dilarang kita itu ngerasani sampai-sampai menggugurkan pahala puasa? Padahal puasa itu yang luar biasa seperti ini, menahan tidak makan, tidak minum mulai fajar shadiq sampai saat ini. Tapi mengapa pahalanya harus gugur, harus rusak dengan ghibah, dengan ngerasani? Ini mengapa? Karena memang ghibah itu sangat berbahaya. Ngerasani itu sangat berbahaya. Contoh misalnya begini, saya dengan Pak Rafiq ini misalnya tidak pernah kenal misalnya. Contoh tidak pernah kenal. Gak kenal, gak tahu pedok yo gak ngerti. Ternyata ada temannya Pak Rafiq, ngerasani Pak Rafiq, bicara keburukannya. Pak Rafiq itu loh, wong sing seneng mbek bojone wong, misalnya begitu. Contoh begitu. Atau sewenang ini. Begitu saya ketemu dengan Pak Rafiq, padahal kenal saja baru ketemu, itu sudah punya perasaan beda, punya perasaan aneh, padahal tidak pernah ketemu. Gara-gara kita dapat informasi negatif dari temannya tadi. Jadi gak pernah ketemu, gak pernah menyapa, tiba-tiba oh iku to sing jenenge Pak Rafiq. Begitu langsung ketemu salaman begitu, wis rasane piye ngono. Ku nang bojoku dientek pisan ngono. Karena ada info-info yang negatif nanti. Loh itu loh bahaya. Orang yang semula tidak kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah tegur sapa, namun sudah punya perasaan yang tidak enak gara-gara informasi yang terkadang tadi tidak benar. Itu bahayanya ghibah. Wong wedok-wedok niku nek dikandari, "Mbok iya Bu, aja ngrasani." Ngono ki jawabe ngene kok. Ora ngrasani, nyatane kenyataan kok. Mas. Nah, yang kenyataan itulah yang namanya ghibah. Yaitu ketika jenengan bicara dan yang
Orang ketika yang itu mendengar pembicaraannya jenengan itu, orang itu menjadi tidak enak, sakit hati, itu namanya ngerasa. Tapi kalau tidak benar, berarti malah meningkat menjadi fitnah. Nek kenyataan niku ngrasani, nek boten kenyataan itu namanya fitnah. Ini batal boten Pak puasane? Boten. Jenengan ngrasani sedina muput boten batal. Gak usah ngodoki Bu, nggih. Tak kodoi cah posoku kenane mergo aku sedina ngrasani. Boten usah, tapi ganjaran ini bisa menghilangkan pahalanya puasa. Ini yang harus dihati-hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adab selanjutnya adalah wa tarkul adab. Wa tarkul adab, meninggalkan hal-hal yang menyakitkan kepada saudara kita. Ini hampir sama tadi, ngerasani tadi, yaitu mengarah kepada menyakiti orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi adab agar kita berpuasanya itu baik, puasanya itu berkualitas, adalah kita harus meninggalkan hal-hal yang sekiranya itu menyakitkan orang lain. Menyakiti baik itu menyakiti dengan fisik, mendolimi dengan fisik, atau menyakiti dengan perkataan. Menyakiti dengan perkataan. Ini harus kita hati-hati. Ini termasuk mendolimi orang lain. Jadi kalau kita ini berpuasa, kita jaga betul tangan kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Kita jaga betul lisan kita, lidah kita, jangan sampai lidah ini mengucapkan kalimat, mengucapkan kata-kata yang mana kata-kata itu bisa menyakiti hati orang lain. Karena pada hakikatnya kalau sakitnya tubuh, sakitnya awak niku dikampleng kang sedelok diturono pun mari, tapi nek disakiti dengan lidah, sakiti dengan ucapan, sakiti dengan perkataan yang sekiranya itu adalah menyakitkan, itu suwe marine, ibu be, marine suwe, sembuhnya lama, kadang bahkan sampai mati itu masih diingat. Orang yang menyakiti sudah meninggal, sing ngelokno iku wis gak enek, iku sik dieling-elingno atine. Wong kae lho, tau ngelokno aku, tau ngenyek aku, wong kae lho, tau mitnah aku, diingat betul. Itulah bahayanya lisan. Maka kita harus betul-betul menjaga lisan kita, mengendalikan lisan kita. Karena pada hakikatnya menjaga lisan itu lebih mudah orang menjaga kambing ternaknya. Kambing ternak dicencang terus gak ngarah mangan nggone tanggane. Tapi kalau lidah kita sudah berucap, kadang tidak kita sadari, tidak kita
kendalikan, ini terkadang bisa menyakiti orang lain. Ini yang berbahaya. Ini bisa merusak pahala dari puasa kita. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Yang kelima, yang menjadikan puasa kita pahalanya gugur, menjadikan puasa kita tidak sempurna, puasa kita tidak mengarah kepada ketakwaan adalah waradul kadhibi, agar kita menolak kebohongan. Bohong ini suatu hal di mana perbuatan itu kadang dilakukan oleh hanya satu orang saja, namun dampaknya bisa memicu kepada kebohongan-kebohongan lain dan bisa memicu pada kerusakan, termasuk apa yang terjadi di media-media itu awalnya hanya dari kebohongan. Awalnya dari perbuatan bohong. Untuk menutupi kebohongan, maka dia ciptakan kebohongan baru agar kebohongannya benar, agar kebohongannya dirasa oleh orang lain itu benar, dia ciptakan kebohongan lagi. Untuk itu lagi bohongannya lagi. Untuk menutupi kebohongan, maka dikatakan kebohongan lagi. Ini biasanya bapak-bapak sering berbohong kepada istrinya. Dipanggil. Dapat gaji 1.500.000, ngakunya 3.250.000. Kemana yang 250? Yang rokok. Selempet diketuk. Ini dana untuk ngopi dan rokok dan lain sebagainya. Ini harus diamankan. Ditaruh di saku celana. Tiba lali. Celanane diumbah bojone, konangan. Pak, iki duit kondi. Karena pembohong sejati akhirnya ya ahli. Iku duit kantor. Duit koncoku dititipno aku. Diamankan kebohongannya tadi. Bojone ngono ki terus pundi? Batal boten puasane. Berbohong niku batal boten? Boten. Enggak usah ngondoki jenengan, enggak usah bayar fidyah. Tapi nggih boten angsal ganjarane poso. Untuk menutupi kebohongan tadi muncul kebohongan lagi. Itu yang merusak pahala puasa kita. Kemudian yang keenam, adab shaim, adabnya orang berpuasa menurut Al-Ghazali adalah wasaudul jawarihi anil qaba'ih, jaga menjaga anggota badan kita, panca indera kita dari perbuatan yang buruk. Kita jaga betul puasa kita, jangan hanya puasa mulut kita. Puasa kita jangan hanya puasa tidak makan dan tidak minum saja, tapi puasa kita adalah betul-betul berpuasa yang sesungguhnya, yaitu mengendalikan nafsu kita, mengendalikan anggota badan kita. Tangan kita jangan sampai kita buat menyakiti orang lain, jangan kita buat untuk kemaksiatan, jangan dibuat main game online, judi online. Kaki kita jangan sampai mengarah kepada kemaksiatan. Kita jaga betul, diempet dhisik. Mau main judi online, game online, diempet Ramadan ini sementara libur. Begitu ya. Jangan justru Pak enak Ramadan puasa ndak makan ndak minum, ini main game itu malah jadi tanek. Ini yang marak terjadi yang namanya judi online, main game online yang mengarah kepada judi.
Kadang nggak terasa dilakukan oleh orang-orang itu. Dengan chip yang biasanya 50, 100, tidak terasa. Tapi itu adalah ada unsur judi. Untuk ngisi waktu, Pak. Untuk ngisi waktu sambil nunggu berbuka, main game online. Nah, ini adalah menggunakan indera kita untuk hal-hal keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau melihat adab-adab berpuasa tadi, mulai dari bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang baik, yang kedua adalah meninggalkan pertikaian, kemudian meninggalkan ghibah, meninggalkan bohong, meninggalkan hal yang menyakiti orang lain, menjaga anggota tubuh kita agar tidak berbuat keburukan. Ini tampaknya betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa naumus shaimi ibadatun, itu bisa betul. Karena ya manusia itu pokoknya melek, pokoknya manusia itu tidak tidur, ya kecenderungannya itu ya seperti itu. Mereka turu, kecenderungannya itu adalah anggota tubuh ini mengarah kepada keburukan, mengarah kepada hal-hal yang mengurangi pahalanya puasa. Maka sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Mengibadahnya adalah dalam rangka menjaga diri ini agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang bisa mengurangi pahalanya berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa adalah sarana kita. Sarana kita berlatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu ini dikendalikan betul. Namanya latihan mengendalikan hawa nafsu. Latihan itu butuh waktu yang lama, butuh waktu yang berulang-ulang. Jadi 1 bulan ini kita dilatih mengendalikan nafsu kita, melatih kejujuran kita, melatih agar kita selalu bersemangat berbuat baik. Kemudian nanti lepas Ramadan, nafsune dadi maneh, nafsune dituruti malih. Ketemu Ramadan lagi, dilatih lagi. Berulang-ulang kita ini melatih mengendalikan hawa nafsu kita. Dan semoga Ramadan tahun ini bisa mengantarkan kita kepada ke arah la'allakum tattaqun, agar kita ini benar-benar menjadi orang-orang yang semakin lama semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih lama, Ustaz? 3 menit lagi udah buka. Ya, demikian yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai pengingat pada diri saya sendiri, pada jamaah sekalian, bahwa memang puasa itu adalah begitu luar biasa, ibadah yang luar biasa dengan fadilah yang luar biasa. Untuk mendapatkan pahala puasa membutuhkan perjuangan yang begitu luar biasa. Semoga puasa kita mengarahkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan demikian tadi tausiah menjelang berbuka yang disampaikan oleh Ustaz Siswanto. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya, bahwa sesungguhnya puasa itu adalah untuk melatih diri dari perbuatan-perbuatan yang telah disampaikan tadi. As-shaimu junnatun, sesungguhnya puasa itu adalah perisai buat kita yang bisa menyelamatkan kita,
itu dari api neraka. Untuk itu mari kita tingkatkan keimanan dan puasa kita dengan penuh kesadaran, keimanan yang tinggi, imanan, wahtisaban dan penuh pengharapan. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian waktu berbuka masih ada 1 menit. Atas perhatiannya jamaah, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa bertemu lagi dalam kajian menjelang berbuka di Masjid Batu Sofa. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung menit ya, 1 menit.